warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma nawwir bi kitabika qalbi washrah li sadri bihi wantiq lisani wujudakal azim birahmatika ya arhamar rahimin. Terpanjat puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, teriring salawat atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terucap selamat datang kepada para jamaah Al-Faruq baik yang dekat maupun yang jauh. Hadirin yang kami hormati, seraya mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada malam hari ini alhamdulillah summa alhamdulillah kita masih diberi beberapa nikmat, terutama nikmat iman dan Islam, juga nikmat sehat wal afiat, sehingga kita dapat menghadiri acara yang sakral, yaitu acara istighotsah di Al-Faruq Banten. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada kita sekalian selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin yang kami hormati, mengawali acara, mari kita buka acara ini dengan sama-sama membaca Ummul Quran. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya pembacaan kalam ilahi yang insya Allah akan dibawakan oleh Bapak Ustadz Suhendar. Kepada yang terhormat Bapak Ustadz Suhendar, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَبِالْبَوَّأْنَانِ إِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا.
ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين وطهر بيتي للطائفين والقائمين وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم
فكلوا منها وأطعموا البائس فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. فكلوا منها وأطعموا البائس ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا وليطوفوا بالبيت ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان
فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور صدق Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, demikian tadi pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang baru saja dikumandangkan oleh Bapak Ustadz Zuhendar. Semoga kita semua mendapat rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya kepada pembaca, umumnya kepada kita sekalian. Hadirin yang berbahagia, beranjak kepada acara selanjutnya, yaitu tausiah agama. Yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Hafid dari Bogor. Kepada Bapak Ustadz Hafid disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anu jawab kada ke-15 orang, nu ngajawab mudah-mudahan dipanjangkeun umurna, disehatkeun badanna, dimurahkeun rizkina, anu gaduh hutang sing tereh kabayar hutangna, anu gaduh cicilan sing tereh lunas, amin ya robbal. Sakali deui assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kompak. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi Sadaqallahul azim al-ayah. Hadratil mukarramun wal muhtaram, Syekhina al-kiram, Rabbi ruhina wa jasadina, guru kita yang mulia, mursyid kita, Abi, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa panjangkan umurnya, sehatkan badannya, dan mudah-mudahan segala hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa berikan kekuatan untuk senantiasa membimbing kita sampai ke jannahnya, surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Juga yang saya hormati para alimul ulama, para asatidz wal asatidzah, para kesepuhan tokoh masyarakat yang alhamdulillah kita pada malam hari ini dikumpulkan dengan kudrah iradahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersama-sama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak pernah bosan memberikan nikmat kepada kita,
yang seandainya lautan dijadikan tinta, pepohonan dijadikan pena untuk menulis setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka niscaya tidak akan cukup untuk menulis nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mulia, Nabi yang Allah puji namanya, wa rafa'na laka dzikrak, ya Allah tinggikan namanya, yang namanya disandingkan dengan nama Allah di dalam kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimana tiang-tiang di surga dilapisi, dihiasi oleh nama-nama beliau, baginda yang penuh jasa, yang memiliki syafaat. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu Dama, mohon izin abdi ieu teh semerama ditembaknya. Aduh, jadi dadakan, jadi kos KDI teh dadakan geuning ya. Tapi mudah-mudahan bil barokahna abinya, mudah-mudahan nu tadina persiapan langsung aya langsung menang laduni gitu nya. Masyaallah, subhanallah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita berada di bulan yang mulia, yakni bulan Dzulhijjah. Kenapa dimuliakan oleh Allah? Karena setiap bulan, setiap tempat yang dimuliakan oleh Allah pasti tidak lepas daripada peran-peran orang-orang yang solih, peran-peran orang-orang yang dilalakoni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat kenapa Dzulhijjah dimuliakan, karena di tanggal 1 saja Allah Subhanahu wa ta'ala menerima taubatnya Nabi Adam alaihi salam. Di malam juga, saat itu juga di malam Dzulhijjah ini pula Allah menerima doanya Nabi Zakaria alaihi salam. Di 10 malam ini pula Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Isa alaihi salam dilahirkan oleh Sayyidatuna Maryam. Pada malam Dzulhijjah pula Nabi Musa alaihi salam dilahirkan. Begitu pula di malam Dzulhijjah ini pula, hadir rahimakumullah, sejarah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, sejarah yang sangat epik, sejarah yang sangat monumental terjadi. Bagaimana seorang bapak diuji untuk menyembelih seorang putranya. Coba bu, mun ibu-ibu muntah mencit anakna daek teu? Masya Allah. Seseorang yang derajatnya tinggi seperti Nabi Ibrahim, maka diujinya pun tidak main-main pak. Diuji oleh orang yang dicintainya untuk disembelih. Maka hadirin rahimakumullah, disebutkan di dalam Al-Quran ketika di malam 8 Dzulhijjah Nabi Ibrahim bermimpi, inni ara fil manami yadbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, aku melihat engkau disembelih. Perintah Allah untuk menyembelih engkau. Lalu apa pendapatmu? Ya, di malam ke-8. Malam ke-9 itu makanya disebutkan malam Tarwiyah. Nabi Ibrahim baru melihat dan baru berpikir-pikir, iya mimpi bener. Itu mimpi apa ti setan, apa bunga tidur, apa ti Gusti Allah. Maka ketika datang malam ke-9, yaitu yang disebut dengan hari Arafah, ternyata Nabi Ibrahim pun bermimpi lagi yang kedua kali. Mimpi disuruh untuk menyembelih putranya Sayyidina Ismail alaihi salam. Maka kata Nabi Ibrahim, wah iya mah ngaan bener, ima lain ti setan, ima perintah di Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bapak dan ibu, perintah ini gak akan terjadi kepada orang-orang setelah Nabi Ibrahim, gak akan pak. Jadi menurut ayah bapak-bapak mimpi tilu poe kos gitu ulah dilakonan. Tidak mau mungkinnya ujian kos gitu kan dengan Nabi Ibrahim. Maka saat itu Nabi Ibrahim bertanya lagi kepada anaknya Nabi Ismail yang kurang lebih saat itu umurnya 7 tahun. Mejehna lucu-lucu nak pak. Wahai Ismail, fanzur madza tara. Tapi apa kata Nabi Ismail? Ya abatif'al.
satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahandaku, silahkan kerjakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Insyaallah aku termasuk orang-orang yang sabar. Tuh coba letik-letik jawabannya geus kitu. Beda banyak lamun budak ayeuna mah. Tong kudu teh arep dipencit kitu nya. Tah ka warung ge meuni. Kayak heula mah can beres ieu teh cenah gitu. Masyaallah. Tapi Nabi Ismail Masya Allah. Maka dengan tokoh-tokoh istimewa ini Allah muliakan tanah haram. Pak ya? Karena apa? Ada petilisan Nabi Ibrahim alaihissalam, bahkan ada makam Ibrahim, bahkan ada di sana ada masjid kurban ya, masjid kurban ada. Itu luar biasa. Walaupun Nabi Ibrahim ini makamnya di Hebron, di Palestina, kuburan Nabi Ibrahim itu di Hebron, Palestina. Tapi subhanallah, tempat-tempat ini yang dimuliakan oleh Allah tidak akan lepas daripada kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi Ibrahim disebut juga adalah Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Karena Nabi Ibrahim ini adalah nabi yang sangat cerdas, Pak. Ketika beliau belum diangkat menjadi rasul, beliau berpikir di dalam guha, melihat ke atas langit. Apakah ini Tuhan saya? Ketika Nabi Ibrahim melihat bulan, apakah ini Tuhan saya? Namun ketika bulan sudah redup, Nabi Ibrahim melihat lagi, mana mungkin Tuhan ini redup. Melihat lagi ke bintang-bintang, dan ketika bintang itu pun redup, tidak mungkin Tuhan itu redup. Dan ketika pagi tiba, Nabi Ibrahim melihat matahari yang begitu besar. Oh, ini mungkin ini nih Tuhan kami. Maka ketika matahari pun terbenam, Nabi Ibrahim pun, oh berarti ini bukan Tuhan. Maka saat itulah wahyu-wahyunya Allah dari Allah Subhanahu wa ta'ala turun kepada Nabi Ibrahim alaihis salam. Maka dahsyat luar biasa Nabi Ibrahim ini dikenal dengan Nabi yang tauhidnya tingkat tinggi. Maka subhanallah, Bapak dan Ibu, setiap kita datang ke Al-Faruq, pasti yang diajarkan oleh guru kita adalah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ilmu yakin adalah ilmu yang paling mahal. Kadang-kadang orang ngadoa sok yakin, tapi lihat guru kita. Guru kita ini yakinnya udah luar biasa, Pak. Sudah hakul yakin, bahkan sudah ainul yakin. Beliau ini luar biasa. Ya, kalau Masya Allah, kalau ngobrol dengan beliau bagaimana perjalanan pertama beliau ke tanah suci Mekah, nebeng, Pak. Kalau bahasa kita backpacker sekarang, melewati setiap negara, atau pas diperiksa ngaleos bisa. Coba, ini luar biasa. Bagaimana apalagi beliau dulu riyadhahnya 1 tahun, ya, di gunung, ditinggal sama gurunya, Pak. Ya Allah. Maka subhanallah, ketika kita bertemu dengan beliau, kita diajarkan terus keyakinan, karena yakin itu mahal, Pak. Seandainya kita yakin kita betul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita mendapatkan ilmu yang utama. Maka jangan lagi sampai ada keraguan di dalam hati kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Juga di malam 10 Dzulhijjah ini peristiwa dilahirkannya Nabi Musa alaihi salam. Nabi yang luar biasa. Nabi yang lawannya itu adalah bapak angkatnya sendiri, yaitu Fir'aun. Nabi Musa suatu ketika bermunajat. Nah, Nabi Musa ini, Pak, ketika akan bertemu Allah di Bukit Tursina, itu selama 40 hari. Mulainya dari 10 hari terakhir dari mulai bulan Dzulqa'dah, finish 10 Zulhijjah, 40 hari berpuasa kepada Allah untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi aja pada berpuasa.
pengen ketemu Allah berpuasa eta sakitu Nabi. Dan dalam salah satu dialog Nabi Musa alaihi salam disebutkan Pak, suatu ketika Nabi Musa minta amalan sama Allah. Ya Allah, berikan saya amalan yang istimewa. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, wahai Musa, bacalah engkau kalimat la ilaha illallah. Kata Nabi Musa, ya Allah, itu mah kabeh nabi ge dibarere. Muhan rada istimewa atuh cenah ge. Kan kadang-kadang orang gitunya. Dibere amalan eta ku abi subhanallah hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, bismillahna ngan kadang-kadang tadi digawe ya. Itu Nabi Musa minta kepada Allah, ya Allah, minta yang istimewa. Wahai Musa, bacalah la ilaha illallah. Nabi Musa yang istimewa, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Musa, seandainya kalimat ini la ilaha illallah ini ditimbang dengan 7 lapis langit dan bumi, maka niscaya lebih berat kalimat la ilaha illallah dibanding 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Maka dalam satu keterangan, kalau kita mengucapkan la ilaha illallah, membaca 3 kali sambil menutup mata, maka 4.000 dosa-dosa bisa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan syarat menghadirkan kebesaran kalimat tersebut, menghadirkan keagungannya Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosa kita 4.000 dosa bisa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semua, kenapa rata-rata ahlu thariqah semuanya zikirnya la ilaha illallah, karena di situ ada nafi wal isbat. Mudah-mudahan kita semua hidup dengan kalimat la ilaha illallah dan diwafatkan dalam kalimat la ilaha illallah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, mungkin dari saya cukup sekian karena masih banyak kiai di belakang saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dari saya. Yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datangnya dari kekurangan kebodohan saya. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, demikian tadi tausiah agama yang pertama disampaikan oleh Bapak Ustadz Hafid dengan tegas, jelas, dan lugas. Semoga kita dapat memakluminya dan dapat mengambil hikmah dari tausiah-tausiah tadi. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya mari kita simak pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Sulaiman dari Bogor. Kepada yang terhormat Bapak Ustadz Sulaiman, disilakan.